Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'ifu lahu min asratin ila sab'i mi'atin dhi'fin illa sauma fa innahu li wa ana ajzibihi. Setiap kebaikan, setiap amal ibadah daripada manusia itu akan Allah lipat gandakan daripada pahalanya, daripada 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat daripada pahala tersebut, kecuali amal ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahlil jannati na'im. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mana nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa merasakan daripada manisnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bulan yang penuh keutamaan, penuh kebaikan. Salah satu keutamaan di bulan Ramadan yakni Allah lipat gandakannya daripada amal ibadah seorang hamba. Jikalau seorang hamba tersebut melakukan daripada ibadah sunnah, maka akan Allah jadikan seumpama ia melakukan daripada ibadah yang wajib. Pun begitu, ketika seorang hamba melakukan ibadah yang wajib, maka pahalanya tersebut akan Allah lipat gandakan daripada 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Sedangkan ibadah puasa itu hanya Allah yang mengetahui daripada ganjarannya tersebut. Sebagaimana sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam yudha'ifu lahu min asratin ila sab'i mi'atin dhi'fin illa sauma fa innahu li wa ana ajzibihi. Setiap kebaikan, setiap amal ibadah daripada manusia itu akan Allah lipat gandakan daripada pahalanya, daripada 10 kali lipat bahkan sampai 700 kali lipat daripada pahalanya tersebut, kecuali amal ibadah puasa. Sedangkan amal ibadah puasa yang mengetahui ganjarannya tersebut hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya amal ibadah puasa ini salah satu daripada amal ibadah yang sirriyah. Berbeda dengan amal ibadah yang lain seperti salat, zakat dan lain sebagainya yang mana bisa kita saksikan. Sedangkan amal ibadah puasa ini adalah amal ibadah sirriyah antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hanyalah Allah juga yang mengetahui daripada ganjarannya tersebut. Dalam riwayat lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwasanya ketika terjadinya hari kiamat akan datang suatu kaum yang mana kaum tersebut memiliki sayap, sayapnya tersebut seperti sayap burung, yang mana mereka mengelilingi daripada langit-langit surga. Sehingga ketika malaikat penjaga surga menemui kaum tersebut, malaikat penjaga surga tersebut bertanya, "Man antum, siapa kalian?" Maka mereka menjawab, "Nahnu min umatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bahwasanya kami termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas malaikat tersebut bertanya lagi, "Hal ra'aitum hisaba?" Apakah kalian mengetahui akan hisab? Lantas mereka menjawab, "La, kami tidak mengetahui akan yang namanya hisab." Kemudian ditanya lagi, "Hal ra'aitum sirata?" Apakah kalian mengetahui akan yang namanya sirat? Lantas mereka menjawab, "La, kami juga tidak mengetahui akan yang namanya sirat." Lantas ditanya lagi, "Bagaimana kalian bisa mendapatkan derajat setinggi ini di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian bisa masuk ke dalam surga dengan tanpa melewati yang namanya hisab, dengan tanpa melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, sehingga masuk ke dalam surga bi ghairi hisab?" Lantas mereka menjawab, "Ketika kami hidup di dunia, kami beribadah kepada Allah secara sir, secara diam-diam, sehingga Allah masukkan kami ke dalam surga juga secara diam-diam, dengan tanpa melewati yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim, dengan tanpa yang namanya melewati yang namanya hisab." Ini merupakan ganjaran yang luar biasa yang Allah berikan terhadap seorang hamba yang mana melakukan ibadah secara sir. Nah, perlu diketahui bahwasan ibadah puasa adalah salah satu daripada amal ibadah sirriyah tersebut, yang mana ganjarannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya Allah yang mengetahui daripada ganjarannya tersebut. Tapi tentunya sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia
tidaklah bisa didapatkan kecuali hanyalah dengan sesuatu yang agung, dengan sesuatu yang mulia pula lah. Karena amal ibadah puasa itu bukan sekedar seorang hamba menahan daripada lapar dan hausnya, melainkan lebih daripada itu. Seorang hamba harus menjaga daripada seluruh anggota tubuhnya daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada perkara-perkara yang dapat mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya harus menjaga matanya daripada memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisannya daripada mengatakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan dosa yang dilakukan lisan ini bisa menghilangkan daripada amal ibadah puasa seorang hamba tersebut. Hamsatul asya, kata baginda Nabi SAW, ada 5 perkara tuhbitu soma yang bisa membatalkan daripada pahala puasa. Di antaranya al-kadzib, berbohong. Kemudian al-ghibah, yakni membicarakan keburukan saudaranya, sekalipun keburukan tersebut memang ada pada saudaranya tersebut. Kemudian namimah, yakni adu domba di antara saudara yang hingga memunculkan daripada suatu permusuhan. Kemudian yaminul kadzib, sumpah dusta ataupun sumpah bohong. Kemudian nazru bisahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Ini perkara-perkara yang bisa membatalkan daripada amal ibadah puasa seorang hamba, sehingga dia capek-capek berpuasa akan tetapi yang didapatkan hanyalah daripada lapar dan hausnya. Kemudian juga seorang hamba harus menjaga daripada perutnya daripada mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang subhat ataupun yang haram, maka mereka harus menjaganya. Terlebih lagi ketika ia berbuka puasa, karena diumpamakan seseorang yang bersahur dengan sesuatu yang halal, akan tetapi ketika dia berbuka puasa ternyata dia berbuka dengan sesuatu yang subhat ataupun sesuatu yang haram, maka orang tersebut diumpamakan seseorang yang sedang membangun daripada istana yang begitu megah. Ketika selesai membangun istana tersebut, lantas ia hancurkan begitu saja. Ataupun diumpamakan juga seseorang tersebut sedang membangun daripada istana yang begitu megah, akan tetapi dia hancurkan suatu kota. Lebih besar yang dia hancurkan dibandingkan sesuatu yang ia bangun. Maka mesti bagi kita menjaga daripada perkara tersebut agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amal ibadah kita sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah jaga daripada ibadah puasa kita agar kita mendapatkan daripada ganjaran yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakfi minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.